Baik, selamat pagi murid-muridku sekalian yang sangat budiman dan baik hati sekali. Apa kabar kalian semua? Baik. Pak. Bagus sekali, terlihat dari wajahnya sangat cerah-cerah sekali. Cuma ini satu nih, Agus dan Dandang ini murung sekali kelihatannya ini. Iya, Belum Pak. sarapan ya? Iya. Pak, aku gak dikasih uang jajan Pak hari ini. Main game terus, Agus mah Pak. Iya, itu. Agus itu harus dihukum itu main game terus. Agus, ML. Oke, Pak. Begini siswa-siswa sekalian, kali ini Bapak menerangkan tentang pantun. Mungkin kalian semua sudah tahu tentang pantun itu seperti apa? Tahu, Pak. Mungkin pernah Pantun, Pak, ya. tentang pantun. Ingat-ingat lupa Pak, aku mah. Lupa-lupa Aku ingat, ingat, Pak. beneran Pak. Saya tahu, Pak. Yang ada cakepnya, Pak. Cakep. Nah, ya seperti itu. Itu pantun Bekasi, Pak. Pak, kita berdoa dulu ya. Iya. Sebentar. Lupa. Ini tampil gak? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Pemahamannya. Sudah, Pak. Tampil ke? Sudah, Pak. Ada, Pak. Ada. Pantun. Baik, siswa-siswa semua, kali ini kita memasuki pertemuan yang Pak belum berdoa. Pak, kita berdoa dulu Pak. siap. Pertemuan yang pertama yaitu tentang puisi rakyat. Sebelum memulai pembelajaran, silakan dipimpin oleh KM dulu. Nandang, silakan Nandang untuk disiarkan Pak. siswa-siswanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan Siap. masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tampil gak ini? Tampil, Pak. Tampil. Baik. Sudah ada, Pak. Ada, terlihat puisi rakyat jenis pantun. Terlihat. Nah, ini. Baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai, puisi rakyat jenis pantun. Untuk kelas 7 semester 2, karena kita ini memasuki semester yang kedua. KD-nya yaitu mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, dan berbentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Itu untuk KD yang akan kita sampaikan. Kemudian yang pertama, pengertian pantun. Ada yang pernah mendengar tentang pantun itu apa? Ada, Pak. Pernah, Pak. Ada, Pak. Dulu di Yang di film Upin Ipin, Pak. Iya, benar. Yang si Jarjit itu bisa bermain pantun. Tapi ada juga di sajian televisi, di Facebooker namanya, ada yang sering berbalas pantun itu. Yang suka udah disautin. meninggal itu ya, Pak. Yang udah Yang meninggal itu orang botak-botak itu. ya? Sapri, masak air sebenarnya dengan. Biar Dan- matang. Biar matang. Cakep. Iya. Nah, pantun adalah salah satu jenis puisi lama, puisi yang sangat lama sekali dan tidak dikenal siapa nama pembuat pantun itu. Yang sangat Pak, lamanya berapa tahun, Pak? wah, sudah lama, Dang. Entah, saya juga kurang tahu, Dang. Oh iya. Cukup populer di kalangan Nusantara. Pantun ini berasal dari kata panuntun dalam bahasa Minangkabau yang memiliki arti penuntun. Jadi pantun ini meskipun sastra lama, tapi pantun ini adalah salah satu sastra lama yang cukup terkenal di masyarakat. Selain dari
sastra lama itu sangat banyak sekali, ada syair, ada gurindam, ada mantra dan lain sebagainya, tapi yang paling populer adalah pantun. Mungkin karena pantun paling sederhana. Pantun juga sering digunakan oleh orang-orang Betawi, bisa dijadikan sebagai ritual pernikahan. Biasanya suka ada berbalas pantun, itu disebut dengan palang pintu biasanya untuk Iya, kebudayaan Pak. Betawi. Pantun juga merupakan salah satu jenis puisi terikat. Mengapa dinamakan puisi terikat? Karena pantun memiliki syarat-syarat. Contohnya, ciri-ciri pantun atau terikatnya pantun dengan ciri-ciri. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Satu pantun yang baris harus 4 baris. Ada pantun yang 2 baris, itu disebut dengan karmina. Itu bukan pantun, tapi disebutnya karmina. Tapi masuk jenis puisi rakyat atau puisi lama juga. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Tiap baris itu harus terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, berpola ABAB atau AAAA. Polanya pantun yang ketiga, ciri pantun yang ketiga. Yang keempat, baris pertama dan kedua disebut dengan sambiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Nah, ini contohnya. Ini contoh pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Nah, anak-anak sekalian, di sini lihat ada baris yang pertama dan kedua disebut dengan sambiran. Baris kedua, ketiga dan keempat disebut dengan isi. Keseluruhan pantun 4 baris. Tiap baris harus terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Bagaimana cara menentukan suku kata? Lihat, di sini ada kata jika, itu adalah 2 suku kata. Jika, 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 suku kata jika ada jarum yang patah. Ini adalah contoh pantun nasihat dengan pola ABAB. Mengapa ABAB? Karena baris pertama akhirannya baris kedua akhirannya I. Baris pertama itu harus sama akhirannya atau bunyinya dengan baris yang ketiga, karena ABAB. Baris yang kedua harus sama akhiran bunyinya dengan baris yang keempat. Kemudian, nah, ini adalah contoh pantun perkenalan dengan pola AAAA. Contoh pantunnya, minum kopi di pagi hari. Kopinya manis buatan Desi. Perkenalkan, nama saya Agi, guru yang rajin dan baik hati. Saya ini baik hati loh teman-teman semua. Nah, mengapa dengan pola AAAA? Karena di sini 4 baris semuanya akhiran bunyinya sama, disebut dengan pola AAAA. Nah, untuk selanjutnya, macam pantun. Ada pantun perkenalan, ada pantun teka-teki, ada pantun nasihat, ada pantun jenaka. Berkas pare pensiunnya nanti Januari ya, nanti Januari ambil dia punya penyusunan Januari Para siswa semua, anak-anakku sekalian, sebetulnya macam-macam pantun ini sangat banyak sekali. Namun untuk kelas 7, saya batasi. Kita belajar cuma 4 pantun saja. Yang pertama pantun perkenalan, yang kedua pantun teka-teki, yang ketiga pantun nasihat, yang keempat pantun jenaka. Kalau pantun kenalan, ini fungsinya yaitu untuk memperkenalkan diri sendiri. Contohnya seperti ini, yang tadi. Pantun teka-teki, kalau Tuan beli celana, belinya di dalam peti. Kalau Tuan bijaksana, hewan apa tanduk di kaki? Ayo Nandang, hewan apa tanduk di kaki? Ayam. Betul sekali. Ayam, betul. Ayam, Betul. Pak. Itu adalah pantun teka-teki. Kok Nandang banyak banget Nandang. Fungsi dari pantun teka-teki adalah untuk memberikan tebak-tebakan kepada teman. Yang selanjutnya, Bintang kelas, Bu. Yang selanjutnya pantun nasihat. Jalan-jalan ke kota Blitar, pulang-pulang membawa gitar. Kalau kamu ingin jadi anak pintar, rajin-rajinlah dalam belajar. Ya, Siti, harus belajar kamu itu biar rajin, biar jadi anak pintar. Ya, Siti mengerti. Siap. Dia mau makan dulu. Yang keempat selanjutnya yaitu pantun jenaka.
Pantun jenaka ini adalah pantun untuk lucu-lucuan, pantun untuk seru-seruan. Pergi ke pasar membeli gula. Gula manis memang rasanya. Kalau boleh saya bertanya, nona manis siapa namanya? Nah, seperti itu. Itu macam-macam pantun. Jadi untuk kita belajarnya cuma ada 4 pantun, meskipun banyak jenis pantun. Pantun perkenalan, pantun teka-teki, pantun nasihat, dan pantun jenaka. Nah, itulah sekian pertemuan kita kali ini, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan anak-anak sekalian, ada yang ditanyakan mengenai pantun? Kalau boleh saya. Baik, Pak. Ya. Silakan Agus. Ditanyakan Gus. Ada. Apa, Gus? Ini belum bagi di kelompok dulu nggak, Pak? Ya, nanti. Dia di sini membawa perut Amin. Ada tugasnya nggak Pak? Aku kok nggak dikasih tugas Pak? Ada, tenang dong. Tenang dong. Ini Pak. Silakan bertanya dulu, ada yang ditanyakan kan tentang materi kali ini, tentang pantun. Nanti kalau setelah beres bertanya, nanti saya akan bagi kelompok. Sudah paham, Pak. Udah paham? Sudah paham. Benar sekali, Pak. anak-anak Bapak. sekalian. Aduh. Bapak Dewi luar nggak biasa. masuk, Pak. Dewi kenapa dia sakit perut? Iya, Ambeien. Pak. Pusing. Barusan dia ngejawab saya. Kebanyakan makan seblak, Pak. Iya, pakai nasi gitu. Karena musik Nah, Ini banget, Bang. sangguan. Begini. Nah, ini ada LKPD. Jawablah pertanyaan berikut dan kerjakan penugasannya. Saya akan bagi kelompok ya. Kelompok 1, Agus, Ebi, Nandang. Ya, sini. Kelompok 2, Samu, Ella, Ellen. Kelompok 3, Aryani, Nopi, dan Siti. Dan kelompok 4, Eti dan Jana. Silakan dikerjakan LKPD ini. Yang A dan yang B. Yang A jawab pertanyaan berikut dan kerjakan penugasannya. Ada 4 pertanyaan di sini. Yang B tinggal kalian melengkapi pantun. Di sini kan ada 4 kelompok, ya. 4 kelompok. Kelompok pertama silakan lengkapi pantun yang pertama. Kelompok yang kedua lengkapi pantun yang kedua. Kelompok yang ketiga lengkapi pantun yang ketiga, dan kelompok yang keempat lengkapi pantun yang keempat. Nanti disebutkan jenis pantun-pantunnya. Ingat ya. Kelompok 1, Agus, Ebi, Nandang. Kelompok 2, Samu, Ella, Ellen. Kelompok 3, Aryani, Nopi, dan Siti. Kelompok 4, Eti dan Jana. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu kalian 12 detik dari sekarang. 12 menit dari sekarang. Maaf. Pak, aku udah Pak. Udah? Oh, bagus. Saya udah, Pak. Saya udah, Pak. Udah, bagus. Untuk sekarang, silakan. Nah, kita akan periksa pengerjaannya ya, sudah selesai waktunya. Yang pertama, kelompok 1, Agus, Ebi, Nandang. Silakan jawab pertanyaan. Aku Pak bicara. 1 bait pantun terdiri dari berapa baris? Baik, Baris. Baris. 4. Betul sekali. Sekarang kelompok 2. Baris pertama dan kedua itu disebut Samu, Ella, dan Ellen. Sampiran, Pak. Sampiran, benar sekali. Sekarang nomor 3 untuk kelompok yang ketiga, Aryani, Nopi, dan Siti. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut Isi. isi. Bagus sekali, keren. Nah, untuk kelompok 4, Eti dan Jana. Tiap baris terdiri dari beberapa suku kata. 8 sampai 12, Pak. 8 sampai 12 suku kata. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Hebat, Pak, saya mau mau melengkapi pantun, Pak. Aku juga Silakan mau. Eti untuk mau, Pak. Eti kelompok 4 dan Jana ya. Eti dan Jana kelompok 4. Silakan lengkapi pantun yang kelompok 4. Kelompok Nomor yang nomor 2 aja, Pak. Udah selesai nomor 2. Oh, Pak bisanya Pak. Nomor 4 atuh. Kan untuk kelompok 2 itu, Bang. 4. Aku aja dulu Pak ya, kelompok 1 Pak ya. Ya udah,
Nandang aja Pak, nandang Oh. dulu Pak. Sok, Dang. Nomor 1, Dang. Jika kaki terdiri di lubang, pasti akan terasa perih. Jika hendak membantu orang, jangan minta pamrih, Pak. Bagus sekali, Nandang. Ternyata gak nyangka kamu bisa juga ya. Pak, aku nih Aduh, hebat. dapat nilai berapa, Pak? Nandang 900. dapat nilai 8,70, Nandang. Wah, Aku bilang mamah nanti. iya. Kelompok 1 saya udah beri nilai checklist, bintangnya ada 3 kelompok 1 itu. Kemudian kelompok 2, Samu, Ella dan Ellen. Lengkapi pantun nomor 2. Samu, Ella dan Ellen Lagi ditulis, Pak. lagi ditulis. Kelompok 3. Oh, kelompok 3 silakan Aryani, Nopi dan Siti, silakan. Kasih bintang ya, Pak. Kasih bintang. Oh, Yang banyak, Pak. Ya. siap. Sok Siti. Enak rasanya bubur yang hangat, enak dimakan bersama kerupuk. Jadikan tujuan hidup di akhirat agar di dunia tidak terpuruk. Mantap sekali, keren sekali. Dikasih bintang 4. Ya. Yeay. Sekarang kelompok Eti dan Jana, silakan untuk pantun yang keempat. Kok ya saya udah nih Pak. Teman-teman ntar bilang cakep ya. Siap. Ya. Iya, siap. Ya. Cakep. Siap. Gelas pecah jangan dibuang. Kalau dibuang dimarahi Enin. Kalau kamu mau disayang, Cakep. jangan lupa membantu si miskin. Bagus Yeay. sekali. Bintangnya juga 4 sama. Sekarang pantun yang kedua oleh Samu, Ella dan Ellen. Silakan lengkapi pantun yang kedua. Iya, Pak. Boleh. Iya. Oke. Boleh. Apa ini? Ayo, Bu Ella dulu. Oke. Saya, Pak. Bentar, Oh. Pak. Bentar. Belum, Pak. Belum Dia beres. mah main melulu, Pak. Gak pernah ngerjain tugas. Ella TikTokan gimana? boleh, Iya, Pak. Ngobrol aja. Enak. Kami siapa? Pak. Saya Oh. boleh Pak. Boleh, Kok. Ellen. Pergi melaut membawa jala, jangan Cakep. lupa membawa burung. Cakep. Meski hidup banyak kendala, jangan lupa tetap bersyukur. Bagus. Yeay. Keren sekali. Nah, itulah pembelajaran tentang pantun. Pesan yang pantun pertama apa pesannya? Kalau nolong orang, Pak, jangan suka pamrih, Pak. Kayak Bagus, Edi kalau Pak. ditolong teh, dia mah pengen aja di dia. Pamrih. Keburuhannya. dia. Saya mah minta seblaknya kalau udah ditolong sama saya mah. Siap. Pantun yang kedua apa Biar pesannya? seblak. Tetap bersyukur Tetap kalau bersyukur. hidup Banyak bersyukur. Tetap, jangan lupa untuk bersyukur. Pantun yang ketiga apa, Bu Aryani? Pesannya? Enak sekali makan bubur. Buburnya Bu Pak. Aryani, Wareg, Bapak. apa? Saya mah diaduk kalau makan bubur. Hidup harus bersyukur. Pak, Agus mah kalau makan bubur pakai nasi, Pak. Pakai nasi, Agus aja makan buburnya. Ya. Yang ketiga harus bersyukur ya, jangan terpuruk. Pantun yang keempat apa, Bu Eti? Bu Eti. Ya. Jangan lupa Saling- Pak melihat saling membantu si miskin. Iya. Siapa Kalau sih miskin teh ya? Kalau kita punya uang, jangan lupa membantu si miskin. Baik anak-anak, itulah pertemuan kita hari ini. Kalian sudah sangat pandai sekali dalam pertemuan pantun ini. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang kaidah kebahasaan pada teks pantun. Nah, tutup meureun sakieu. Mari kita carana. Nah, baik anak-anakku sekalian, pembelajaran pantun sudah selesai dan saya anggap kalian sudah mahir sekali, sudah pandai bermain-main pantun, tadi bermain kata-kata dan lain sebagainya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menganalisis kaidah kebahasaan pada teks pantun dan menyimpulkan isi puisi rakyat, jenis syair dan gurindam. Untuk penutupan, marilah kita berdoa. Silakan KM Nandang untuk berdoa dulu. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum berdoa, aku mau kasih pantun ya. Silakan. Main gamebot bikin pusing. Asik. Cakep. Asik. Dulu gemrot, sekarang langsing.
Oke, teman-teman kita berdoa dulu ya sebelum pulang. Yo. Di framing si Bapak mah. Percayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.